Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI TBS Bogor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan keberadaan kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Minggu ini kita akan membahas tentang ibadah. Di dalam renungan pagi, tema sepanjang minggu ini adalah tentang ibadah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia, artinya persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Persekutuan dengan sesama umat Kristen, persekutuan dengan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan persekutuan sebagai tubuh Kristus. Pada awal, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah secara akrab. Mereka bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Tidak ada penghalang apapun. Dikatakan di dalam Kejadian bahwa Allah berjalan untuk berbicara di tengah-tengah Taman Eden untuk berbicara dengan manusia. Ada hubungan yang akrab antara Allah dengan manusia. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, oleh karena manusia melanggar perintah Allah, maka hubungan itu menjadi renggang, menjadi rusak. Dalam Yesaya 59 ayat 2, kita bisa baca Yesaya 59 ayat yang kedua, katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah, antara manusia dengan Allah, ialah segala pelanggaran-pelanggaran kita. Yang membuat Allah tidak mendengar kita, itu adalah karena dosa-dosa kita. Manusia terjatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Hubungannya dengan Allah menjadi renggang, tidak lagi akrab seperti semula. Tetapi Allah yang adalah kasih tetap mengasihi manusia. Sebelum manusia diusir dari Taman Eden, Allah menyiapkan pakaian dari kulit binatang. Terjadi penumpahan darah, karena ketika kulit binatang diambil, tentu saja binatang harus disembelih. Ada korban darah di situ, sehingga manusia dapat memakai pakaian dari kulit domba itu. Ciri-ciri dalam ibadah di Perjanjian Lama adalah, saya mencatat cukup dua saja di sini. Yang pertama, adanya korban darah, didasari dengan korban darah. Habel, seperti ayat pokok yang bersih kita baca,
mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Nuh ketika air bah surut, dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran pada Allah. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mempersembahkan korban 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan petang. Mereka mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah kepada Allah. Kata ibadah sendiri pertama kali tercatat di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12c. Dalam terjemahan lain, kata ibadah memakai kata menyembah. Di dalam ibadah kita menyembah Tuhan. Fokus utama kita adalah Allah semesta alam, Allah yang maha tinggi. Dialah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dan dengan beribadah, manusia kembali membangun hubungan yang intim, membangun kembali komunikasi dengan Allah, dan melalui ibadah, manusia dapat bertemu dengan Allah. Yang kedua, ibadah dalam perjanjian lama diselenggarakan dalam kemah suci. Allah lah yang memberi petunjuk untuk mendirikan kemah suci, bagian demi bagian. Bahan-bahan bangunan yang akan dipakai itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah. Ketika kemah suci terbentuk, terbangun, di sanalah tempat Allah akan berbicara melalui Musa tentang segala sesuatu yang perlu disampaikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara melalui perantara para nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak lagi berbicara langsung kepada manusia ketika manusia hidup di Taman Eden, tetapi Allah berbicara melalui nabi-nabinya, ya, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan segala ketetapan-ketetapannya. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia melanggar perintah Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mau berkomunikasi dengan manusia. Allah tetap mau menjalin hubungan yang baik, yang akrab dengan manusia. Allah berkenan dijumpai lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh umat-umatnya di kemah suci. Puji Tuhan, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, penuh belas kasihan, sehingga walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, Dia tetap masih mau mengasihi dan tetap mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mau tetap berkomunikasi dengan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami terkadang lupa untuk berkomunikasi dengan Engkau. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari Tuhan Yesus, kami melihat betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Engkau tetap mau berkomunikasi dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap senantiasa setia dalam beribadah kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mencari Engkau Tuhan Yesus melalui firman-Mu, melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan Tuhan Yesus. Kami boleh berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini,
Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.